warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Pauji Ramdhani. Saya dari semester 4 Betarbiyah akan sedikit mempresentasikan kembali hasil ujian akhir semester perencanaan pembelajaran PAI. Soal yang pertama bagian A itu ada soal mengapa pembelajaran memerlukan perencanaan, yakni ada 5 poin, yaitu supaya pembelajaran lebih sistematis, lebih tersusun, dan lebih terorganisir. Dan yang kedua ada supaya memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. Nah, itu tergantung bagaimana perencanaan dibuat. Yang ketiga, memudahkan penyampaian materi, jadi tidak rancu ketika menyampaikan materi yang akan diberikan kepada siswa. Yang keempat, pengatur pola pembelajaran. Jadi pola pembelajaran ini dapat diatur, dapat teratur dengan adanya perencanaan pembelajaran. Yang kelima, menghemat waktu dan tenaga. Dengan perencanaan juga kita tidak akan terlalu banyak menghabiskan tenaga karena sudah tersusun, sudah terorganisir dari sebelum-sebelumnya. Yang nomor 1 bagian B-nya, apa yang menjadi dasar atau landasan perencanaan pembelajaran? Yang pertama tentu saja ada materi pembelajaran, yakni materinya, materi apa yang akan disampaikan pada pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Yang kedua ada kompetensi tujuan pembelajaran atau hasil belajar, yakni bisa dibilang sebagai patokan, sebagai pegangan bagaimana hasil belajar itu dapat dicapai, yaitu dengan kompetensi tujuan pembelajaran ini. Yang ketiga, strategi pembelajaran atau metode pembelajaran. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah atau cara-cara pembelajaran dilaksanakan supaya menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Yang keempat ada evaluasi pembelajaran. Nah, ini sangat penting juga supaya apa? Supaya kita bisa melihat, bisa meninjau, bisa menilai seberapa jauh pembelajaran atau perencanaan pembelajaran ini dilaksanakan. Apakah harus ada perbaikan atau harus ada perubahan dan yang lain-lainnya. Nomor 1 bagian C. Bagaimana cara merencanakan pembelajaran? Nah, caranya di sini saya sudah cantumkan ya, ada beberapa. Yang pertama itu merumuskan tujuan khusus. Apa nih tujuannya yang mau dicapai dalam merencanakan pembelajaran, itu dirumuskan. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi kegiatan belajar mengajar itu kalau bisa dibilang RPP-nya ya, bagaimana kegiatan proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Yang keempat itu menentukan orang yang terlibat, yakni guru-gurunya, siswa-siswanya, atau orang-orang yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran. Yang kelima, memilih alat dan bahan penunjang pembelajaran. Nah, ini bisa dipakai kalau misalkan kita dilakukan dalam pembelajaran seperti spidol, papan tulis, atau alat-alat peraga yang lain supaya bisa memudahkan, mengefektifkan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya ada ketersediaan fisik, ketersediaan fasilitas fisik, dan yang terakhir ada perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Nah, ini selalu dicantumkan evaluasi ya, karena apa? Karena evaluasi ini sangat penting supaya kita bisa memperbaiki apa-apa yang belum maksimal dari sebelum-sebelumnya. Lanjut, ada nomor 2. Yang pertama, upaya atau langkah-langkah dalam pembelajaran PAI itu apa saja ya. Yang pertama, memperhatikan dan didasarkan pada tujuan yang jelas. Nah, jadi langkah dalam pembelajaran PAI ini kita harus tahu dulu, harus jelas dulu tujuannya ini mau dibawa kemana pembelajaran ini. Yang kedua, memperhatikan dan mengutamakan aspek sederhana, realistis, dan praktis. Jadi mengutamakan aspek 3 ini ya, sederhana, tidak ribet, realistis, jelas, dan yang terakhir praktis, mudah. Yang ketiga, terperinci dalam memuat segala uraian, klarifikasi kegiatan, dan rangkaian kegiatannya. Yang keempat, memperhatikan fleksibilitas. Jadi tidak terlalu kaku dalam pembelajaran. Jadi supaya anak juga tidak terlalu kaku dalam belajar mengajarnya. Yang kelima,
RPP dijadikan sebagai acuan guru dalam memberikan pembelajaran. Nah, ini RPP sebagai pegangan kita bagaimana proses pembelajaran, belajar mengajar di dalam kelas bisa dijadikan sebagai acuan untuk memberikan pelajaran. Yang selanjutnya nomor 3 itu bagian A, apa yang Anda ketahui tentang instrumen pembelajaran. Nah, yang saya ketahui, instrumen itu dapat diartikan sebagai alat bantu ya, yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya, seperti tugas, ujian, forum diskusi. Jadi alat bantu atau metodologi dalam pembelajaran itu bisa digunakan sebagai instrumen pembelajaran, seperti kayak tadi tugas, ujian, atau kuis-kuis yang dikasihkan ke siswa, supaya siswa juga bisa menambah wawasan dengan mudah. Yang selanjutnya bagian B nomor 3, apa saja bentuk instrumen pembelajaran? Yakni yang pertama ada berupa bentuk tes atau objektif dan subjektif, yaitu bisa berupa pilihan ganda, bentuk pilihan salah benar, menjodohkan, uraian bebas, dan esai. Yang kedua ada berupa non-tes ya, jadi ada kayak kuesioner, wawancara, minat belajar, skala sikap, dan yang lain-lain ya. Itu bisa dijadikan acuan, dijadikan sebagai instrumen pembelajaran yang membantu untuk keefektifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya nomor 3 bagian C, bagaimana analisis instrumen pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara mencermati butir-butir soal yang telah disusun, dilihat dari kesesuaian dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur, serta pemenuhan persyaratan baik dari ranah materi, konstruksi, dan bahasa. Nah, jadi diperiksa, dianalisis kembali berdasarkan butir soal yang telah disusun. Yang kedua, analisis secara kuantitatif, yaitu dengan diarahkan untuk menelaah tingkat validasi soal, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan khusus untuk model atau tipe pilihan ganda perlu juga ditelaah efektivitas fungsi distraktornya. Nah, yang selanjutnya itu bagian D-nya, bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar. Cara mengevaluasi hasil belajar itu yang pertama, kita harus menyusun dulu rencana evaluasi hasil belajarnya ya, direncanakan dulu. Yang kedua, menghimpun data, kumpulkan data-data apa yang sudah kita dapatkan dalam proses pembelajaran, mau itu kompetensi siswanya, keluhan siswa, atau apapun yang membuat yang terjadi dalam pembelajaran. Yang ketiga, melakukan verifikasi data. Kita verifikasi dulu apakah data ini memang benar-benar harus kita kembangkan, harus kita rubah, atau dan yang lainnya. Yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Nah, ini baru kita olah datanya. Bagaimana caranya kalau misalkan yang asalnya kurang efektif, kita evaluasi, kita olah supaya bisa lebih efektif lagi. Yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Kita simpulkan apa nih yang akan kita jadikan bahan evaluasi, yang akan kita jadikan sebagai pengembangan atas apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran sebelumnya. Yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Dan yang selanjutnya, aplikasikan hasil evaluasi tadi di proses pembelajaran yang selanjutnya. Yang terakhir, nomor 4, unsur yang menentukan kualitas pembelajaran PAI itu apa saja. Yang pertama ada guru, sarana dan fasilitas belajar. Yang ketiga siswa. Nah, ini yang utama ya, tentu saja harus ada guru, karena guru yang menguasai materi, piawai dalam berbahasa, demokratis dalam mengajar, lebih berpeluang untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Nah, ini guru yang akan menentukan bagaimana siswa itu berhasil atau tidaknya. Yang kedua, sarana dan fasilitas belajar. Tentu saja ketika dalam pembelajaran harus ada sarana yang mendukung, yang menunjang kelancaran dan efektivitasnya dalam pembelajaran. Yang terakhir itu siswa. Tentu saja ada guru, ada sarana, tapi gak ada siswa, mau siapa yang diajar? Ya, siswa yakni sebagai objek belajarnya. Jadi siswa itu yang menerima pembelajaran dari guru gitu. Siswa memiliki konsep-konsep ilmu yang sudah mereka dapatkan dari jenjang pendidikan sebelumnya.
dan pengalaman empiris sehari-hari. Pengembangan konsep ilmu tersebut diluruskan dan dikembangkan melalui proses pembelajaran. Jadi ada potensi-potensi siswa yang memang bisa dikembangkan. Nah, guru bisa mengarahkan kepada siswa supaya siswa dapat mengembangkan kembali potensi yang ia punya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.